Shalom, Bapak Ibu Saudara, kita teruskan pelajaran kita masih di kitab Keluaran, suri kristalisasi, dan ini sudah tema yang ke-23. Jadi kita akan bahas mengenai tutup pendamaian. Tema besar kita adalah perabot di dalam Kemah Suci, yang mana merupakan simbol daripada pengalaman-pengalaman rohani bagi kita saat ini ya, konteks perjanjian baru, karena semua yang dalam perjanjian lama itu merupakan katakanlah bayangan ya, simbol tanda di mana realitanya itu adalah Kristus. Itu ada di Kolose 2 pasal 17 ya. Jadi hari ini kita akan belajar tentang tutup pendamaian yang ada di tabut perjanjian. Kita sudah belajar itu tabut perjanjian, dan itu di atas. Nah, kita baca aja ya. Saya rasa kita harus baca ini, nggak terlalu banyak ayatnya. Keluaran 25 ayat 17 sampai 22 supaya kita tahu tutup pendamaian itu. Ini saya pakai lay ya. Juga engkau harus membuat tutup pendamaian dari emas murni, 2,5 hasta panjangnya dan 1,5 hasta lebarnya. Ini sesuai dengan tabut itu ya, karena dia akan menutupin itu. Dan haruslah kau buat 2 kerup dari emas. Kau buatlah itu dari emas tempaan pada kedua ujung tutup pendamaian itu. Buatlah 1 kerup pada ujung sebelah sini dan 1 kerup pada ujung sebelah sana. Seiras dengan tutup pendamaian itu, kamu buatlah kerup itu di atas kedua ujungnya. Kerup-kerup itu harus mengembangkan kedua sayapnya ke atas, sedang sayap-sayapnya menudungi tutup pendamaian itu. Dan mukanya menghadap kepada masing-masing kepada tutup pendamaian. Itulah harus menghadap muka kerup-kerup itu ya. Jadi dalam perabot itu cuma ada 1 perabot dalam kemah ruang Maha Kudus, tapi tabut itu ditutup, ada yang namanya tutup pendamaian. Nah, ini dari namanya aja ini udah jelas itu adalah simbol daripada Kristus yang adalah pendamaian ya, pendamaian kita. Tapi nanti dulu lah ya. Saya bicara dulu sekali lagi mengenai buku ini, di mana buku ini menjelaskan padanan ya antara hari raya, perabot Kemah Suci, dan juga para pemenang yang ada di Wahyu pasal 2 pasal 3 itu. Di sini ada seperti apa? Ada 8 ini sebenarnya ya. Yang apa? Perayaan itu kalau yang utama itu kan Paskah, Pantekosta, Tabernakal, tapi kan ada ininya. Misalnya ada roti tak beragi, ada apa? Ini wave offering, ini persembahan yang digoyang-goyang itu ya. Ini juga ya, kalau yang tabernakal itu kita sudah bahas tuh apa, mesbah ini ya, pembakaran ya, udah gitu air bejana pembasuhan, meja roti meja roti unjukan, candlestick itu kandil emas, udah gitu mesbah dupa, udah gitu yang ini tabut perjanjian kita sudah bahas kemarin, dan hari ini mercy seat itu artinya tutup pendamaian. Nah, padanan-padanannya ini ada di Wahyu pasal 2. Yang pertama itu tingkat pemenang itu pohon kehidupan, yang kedua kematian, kedua, ketiga itu ada nama baru, keempat itu memerintah, kelima pakaian putih, yang keenam kemarin itu kita bahas nama Tuhan yang baru, yang saat ini itu adalah tahta ya, Wahyu 3 ayat 21. Nanti satu lagi kita akan bahas besok mengenai awan kemuliaan, walaupun dia bukan termasuk perabot ya, tapi dia itu bagian daripada Kemah Suci itu ya.
Nah, jadi saat ini kita masuk dulu lah, kita paham dulu dengan baik pendamaian itu sebenarnya apa? Reconciliation, ya, pendamaian. Banyak orang berpikir, saya pernah juga dengar pengkhotbah, ya, penginjil lah, duka KKR itu besar itu, ada di 10.000 orang itu masuk itu apa? Kalau gedung Istora, ya, bukan gedung, bukan Glory, bukan yang besarnya, bukan lapangan bolanya, ini lapangan bulu tangkis. Jadi ada 10.000 orang kurang lebih datang. Nah, waktu itu saya masih mahasiswa itu, saya lihat dia menceritakan bagaimana Kristus itu mendamaikan Bapa dengan orang berdosa. Ya, ceritanya memang dramatis sekali. Jadi seolah-olah ini kayaknya ada seorang bapak yang marah gitu, ngamuk-ngamuk karena anaknya nakal dan sebagainya. Anaknya ini ya tiba-tiba ada seorang pendamai ini, ya, ceritanya tuh pokoknya saya ingatnya pas mau mati itu si pendamai ini mau mati, dia berusaha mendekatkan tangan bapak itu dengan tangan orang berdosanya anaknya ini. Dia satu itu matilah dia begitu, ya. Seolah-olah jadi bapak di surga itu yang didamaikan dengan anaknya ini, didamaikan begitulah. Saudara, ini menghina Bapa di sorga ini. Kalau selesai tahu, ini ceritanya menghina Bapa di sorga. Seolah-olah Bapa di sorga yang hatinya garang, ganas, marah aja, yang perlu didamaikan, dibaik-baikin gitu. Waduh, yang perlu didamaikan tuh bukan Bapa di sorga. Dia mah penuh kasih. Dia Bapa yang udah semua kayak anak yang hilang. Kalau anak itu pergi dari rumah bapaknya, yang perlu didamaikan siapa? Ya anaknya lah yang harus didamaikan, yang hilang itu. Kok bapak yang kayaknya murka begitu? Enggak, bapak enggak murka begitu. Ini kesalahan ini. Alkitab bilang bahwa Bapa di sorga, bahwa Kristus mendamaikan dunia, ya, kepada Bapa melalui kematiannya itu. Jadi yang didamaikan ini yang si pemberontak ini. Anak yang hilang ini, ya, dunia yang penuh dosa ini yang harus didamaikan, ya. Karena permasalahannya kan di sini, bukan di Bapa di surga, enggak lah. Kalau dia murka itu karena sifat dasarnya yang kudus, suci. Dia murka dengan dosa, tapi enggak pernah Bapa ini mengamuk seperti, apalagi kalau doktrin neraka kekal, dilemparlah karena Bapa ini ngamuk. Dilemparlah ke neraka, selama-lamanya di sana disiksa. Ini kan itu menghina karakter Bapak. Bapak enggak begitu. Yang saya kenal baik secara pengalaman maupun dalam Alkitab, Bapak di surga enggak perlu didamaikan. Dia enggak ngamuk-ngamuk kayak monster yang mengerikan dan melemparkan ciptaannya ke dalam, atau anaknya ke dalam neraka selama-lamanya itu. Jadi setelah saya dengar ini orang penginjil ini emang hebat gitu. 10.000 orang mendengar, tapi ceritanya menghina Bapa di sorga. Nggak ngerti dia tutup pendamaian, nggak ngerti dia bahwa yang perlu didamaikan adalah dunia yang berdosa ini, bukan Bapa. Ya, Kristus mendamaikan, atau Bapa mendamaikan dunia itu melalui Kristus. Bapa inilah yang mendamaikan dunia itu, yang memberontak, yang pergi menjauh dari Bapa di sorga itu. Bapa di sorga nggak perlu didamaikan, ya. Dia adalah Bapa yang adalah kasih, dan dia adalah Bapa segala roh. Akhirnya semuanya nanti akan kembali kepada Bapa. Nah, nanti mau saya bicara ini. Apakah Yesus itu korbannya itu hanya mendamaikan orang percaya, yang percaya kepadanya, atau korban Yesus di kayu salib itu mendamaikan dunia? Nah, ini pertanyaan penting. Apakah kalau Calvin istilahnya limited atonement? Apakah kematian Kristus itu terbatas hanya untuk orang-orang yang percaya kepadanya, atau kematian Kristus itu untuk semua orang? Unlimited atonement, ya. Alkitab itu jelas sebenarnya mengatakan. Itu ada video saya tuh udah hampir 800 ini. Mungkin 100 lebih itu video yang pertama awal-awal itu saya bicara mengenai bagaimana pada akhirnya semua manusia diselamatkan karena
Yesus ini kemenangan salib itu dia mendamaikan seluruh. Yesus Kristus diutus menjadi juru selamat, bukan juru selamat orang percaya. Alkitab bilang Yesus diutus menjadi juru selamat dunia. Ya kalau dia gelarnya juru selamat dunia, tapi yang diselamatkannya hanya orang-orang percaya yang segelintir itu namanya nggak layak lah gelar itulah. Janganlah dikasih gelar juru selamat dunia. Kalau begitu kasih aja gelar juru selamat orang percaya yang sedikit itu. Nah, dia juru selamat dunia, savior of the world. Juru selamat dunia dia, ya. Karena apa dia digelari juru selamat dunia? Karena dia menyelamatkan dunia. Walaupun di zaman ini belum. Zaman ini belum, karena ada cara Tuhan, ya. Dalam 1 Korintus 15 juga ada tahapan-tahapan kebangkitan itu. Ya, tapi dia juru selamat dunia, dia mendamaikan dunia, dia mendamaikan semua orang. Di kayu salib itu Yohanes 12 ayat 32 itu Yesus bilang, apabila aku ditinggikan itu dia mati, bangkit, ditinggikan itu dia duduk sebelah kanan Bapa. Atau bisa juga di pengertiannya ditinggikan di kayu salib itu sudah ditinggikan di situ. Itu kalau dia bilang, apabila aku ditinggikan, aku akan tarik, ya, dengan otoritasnya dia akan tarik semua orang. Karena ketika Yesus mati bangkit, dia mendapat otoritas di sorga, di bumi. Sebagai son of El Elyon, putra daripada El Elyon, the most high God, dia punya otoritas. Keselamatan itu soal otoritas Tuhan, ya, bukan soal kehendak bebas. Mana ada kehendak bebas? Saudara dan saya udah mati kok, semua manusia mati dalam dosa kok. Masih tanya-tanya kehendak bebas? Bagaimana orang mati? Orang lihat nggak kalau orang mati itu tidur di peti mati itu? Punya kehendak bebas nggak dia? Ya kan bodoh lah kalau orang bicara kehendak bebas. Kayak ada seorang, ini juga penginjil juga, ini memang kadang-kadang karena nggak paham kali ya. Dia ambil ayat itu yang apa? Wahyu pasal 3 itu, gereja Laodikia, Yesus itu ngetok-ngetok pintu. Dia comot ayat itu, dia terapkan kepada pintu semua orang. Padahal konteksnya itu pintu gereja, khusus gereja Laodikia itu yang sombong. Yang merasa aku kaya, aku nggak kekurangan apa-apa. Dan Yesus bilang, dan firman Tuhan bilang, engkau tuh melarat, buta, telanjang. Yesus itu ada di luar gereja yang begitu. Ya iyalah, gereja sombong, gereja congkak, merasa diri hebat, barangkali gedungnya gede, jemaatnya banyak, kaya-kaya dia. Jemaatnya itu, Yesus ada di luar. Dia ngetok, siapa yang mau buka pintu, aku masuk. Tapi itu bukan pintu semua hati semua orang. Yesus cuma ngetok itu. Dan itu pun dia punya otoritas itu. Dia bukan pengemis. Ini kayaknya ayat itu diambil oleh si penginjil ini. Itu dibilang lah Yesus ngetok pintu semua orang. Apalagi dengan nyanyi itu kan seolah-olah lagunya itu sangat mengemis sekali ya. Bukalah hatimu, aku mencintaimu gitu ya. Ngetok-ngetok pintu begitu kayak pengemis lah. Persis lah pengemis. Gimana kan kalau pengemis itu ngetok-ngetok pintu kan, minta sumbangan. Kayak gitulah Yesus itu digambarkan. Padahal dia itu punya otoritas. Dia aku takkan tarik semua orang. Kalau dia bilang kepada Matius, biarpun Matius sedang sibuk pemungut cukai itu, ya, sibuk dia dengan uang. Biasanya kalau orang sibuk dengan uang, mana mau diganggu. Tapi Yesus bilang, ikut aku. Ikut. Ya. Tapi si Petrus apa semua sedang menjala, sibuk di Yohanes dengan Yakobus. Ikut aku. Ikut. Nggak bisa. Kalau udah perintah sang raja, ikut. Yesus juga bilang, bukan kamu yang milih akulah yang pilih kamu. Kau kan orang berdosa, orang mati dalam dosa, nggak punya kehendak bebas. Itu makanya orang-orang yang bicara free will ini nggak ngerti apa-apa, aku rasa itu. Nggak ngerti dia. Saudara dan saya, kita ini bisa diselamatkan Tuhan. Emang karena kita milih Tuhan? Orang mati dalam dosa kok. Ya memang ada orang-orang tertentu yang lahir udah agamawi gitu, udah rajin dia, kebaktian, ya ini gini. Ya, itu belum tentu juga diselamatkan. Kalau Tuhan tidak mau pilih dia, ya nggak bisa. Kita ini karena dipanggil, dipilih aja kok. Ya. Jadi sekali lagi saya ulangi, pendamaian itu yang dilakukan oleh Yesus itu
di kayu salib itu unlimited atonement, penebusan yang tak terbatas. Artinya seluruhnya yang mati di kayu salib itu sebenarnya Alkitab bilang nggak cuma Yesus. Iya, secara jasmani Yesus saja yang mati di situ, tapi Alkitab bilang dunia juga ikut. Dia Paulus bilang, aku dari salib bagi dunia bagi aku. Udah gitu manusia lama kita itu semua itu yang kotor-kotor juga disalib di situ. Ya, bahkan ciptaan lama ditumpas di situ juga, ya, termasuk kejatuhan ini alam semua yang lama-lama. Makanya ketika kebangkitan Yesus, dia memulai ciptaan baru. Karena barang siapa yang ada dalam Kristus, dia adalah ciptaan baru. Jadi, saudara harus melihat ini pendamaian Kristus ini, tutup pendamaian ini nggak main-main ini. Ini menyeluruh. Ya, ada banyak orang bicara-bicara kasih karunia, tapi toh juga katanya masuk neraka juga. Ini nggak benar ini. Ya, dan soal keselamatan, soal otoritas Tuhan. Semua ini dunia detik ini, kalau Tuhan mau selamatkan seluruh dunia, detik ini, kalau Tuhan bilang dari surga bilang bertobat semua, ya bertobat. Tersungkur semuanya di jalan-jalan itu. Termasuk itu pasukan-pasukan Rusia yang sekarang ini sedang menyerang Ukraina itu. Putin pun juga itu semuanya tersungkur. Satu detik ini kalau Tuhan bilang dari surga bilang bertobat semua manusia. Tersungkur semua manusia. Di jalan-jalan, dimanapun manusia berada, tersungkur, menjerit-jerit, mengucap syukur. Setiap lutut akan bertelut. Lidah mengaku Yesus adalah Tuhan. Walaupun saat ini kita sering dengar-dengar 5 kali disebut-sebut tidak ada Tuhan. Tapi nanti, setiap lutut, lidah mengaku. Jadi keselamatan soal otoritas. Ini kita yang sedang memberitakan apa ini sebenarnya? Yesus sebagai pengemis? Karena nggak ngerti pendamaian ini, atau Yesus sebagai raja di atas segala raja. Yesus yang memiliki otoritas di surga di bumi. Ya. Alkitab bilang juga itu, Timotius. Tuhan itu Bapa di surga itu menghendaki supaya semua manusia mengenal kebenaran, diselamatkan. Terus kalau ada manusia kendaknya bisa lawan kendak Tuhan gitu. Yang mana sih yang jadi Tuhan itu sebenarnya? Baru saya baca tuh Mazmur 135. Dikatakan sana Tuhan melakukan apa yang dikehendakinya. Ya, baik di surga, di bumi, di laut, bahkan segenap alam jagat raya. Itu Mazmur 135. Itu baru saya baca tadi pagi. Tuhan melakukan apa yang dikehendakinya. Apa sih yang dikehendakinya? Dia menghendaki semua manusia diselamatkan. Terus nanti ada yang cerita begini. Oh iyalah, Tuhan menghendaki. Tapi kan tergantung manusianya. Yang jadi Tuhan itu siapa? Siapa yang berotoritas ini? Tuhan yang berkehendak atau manusia yang punya kehendak katanya? Ini ngomong-ngomong menghina Tuhan. Ini banyak orang yang memberitakan Injil tapi menghina otoritas Tuhan. Ya, dia meremehkan. Ya. Sekarang ini kalau hanya sedikit orang diselamatkan itu karena kehendak Tuhan. Menyelamatkan sebagian kecil. Karena Tuhan bilang banyak yang dipanggil. Lu banyak yang dipanggil. Tetap Tuhan bilang sedikit nanti aku pilih. Mau apa? Aku berdaulat. Kata Tuhan begitu. Sedikit. Kalau saudara dan saya termasuk yang sedikit itu. Bukan karena kita mau ikut Tuhan. Bukan kita mau. Jangan gitulah. Ngerti gak sih otoritas Tuhan itu? Ngerti gak sih bahwa dia itu penguasa tunggal? Kurios. Istilah Yunani Tuhan itu kurios, penguasa tunggal. Artinya dia yang menentukan. Yesus itu setelah mati dan bangkit, dia sebagai putra Elohim, putra El Elyon. Saya ini bisa loh ngomong seharian mengenai yang kayak gini. Karena dari Kejadian sampai Wahyu itu barangkali ya itu video-video saya yang 100-an lah yang awalnya itu bicara soal bagaimana akhirnya semuanya Bapa menjadi semua, dalam semua. Artinya Bapa bisa mengekspresikan dirinya di dalam semua dan melalui semua. Itu terjadi 1 Korintus 15 itu ketika maut yang adalah upah dosa itu ditaklukkan. Musuh terakhir yang ditaklukkan itu maut, dan upah dosa maut. Nah, ini kan ajaran neraka kekal kan bukan gitu. Upah dosa katanya neraka kekal.
Orang disiksa selama-lamanya. Kalau emang orang disiksa selama-lamanya, Yesus bukan pendamaian, dia harus menebus, harus membayar, kayak membeli itu. Yesus cuma masuk ke dalam alam maut, mengalahkan alam maut, kemudian bangkit. Cuma itu 3 hari dia di alam maut. Dia nggak selama-lamanya di neraka. Kalau memang upah saya nih, dosa saya ini masuk neraka selama-lamanya. Kalau Yesus mau nebus saya, dia mesti mati selama-lamanya di sana di surga dan saya keluar. Selama-lamanya di neraka dan saya keluar, ganti. Ya. Jadi kalau ajaran konyol itu, neraka kekal itu ajaran konyol itu, betul konyol itu, karena itu menggambarkan Bapa di surga sebagai monster yang terjahat. Penjahat yang paling jahat pun tidak akan melakukan itu. Dia kalau udah merampok atau membunuh orangnya, ya dia pergi. Ya kan dia mengambil duitnya. Nggak akan disiksa selama-lamanya sama penjahat itu kan. Nggak ada ya. Nggak ada yang begitu. Jadi tolong dibuang deh. Ya. Doktrin-doktrin yang menghina Tuhan. Doktrin-doktrin yang menghina kasih Bapa. Doktrin-doktrin yang merendahkan Tuhan Yesus, seolah-olah Tuhan Yesus nggak punya otoritas. Dia menentukan kalau dia udah saya bilang. Kalau detik ini aja Tuhan Yesus di sorga itu bilang, semua orang Rusia itu dan Ukraina tobat. Nah, di situ langsung senjata semua letak, tersungkur semua. Alah. Parah ini inilah yang kalau baca-baca Alkitab palang tanggung ini. Ngajar khotbah biarpun ribuan orang, puluhan ribu orang, tapi menghina Bapa di sorga. Khotbahnya itu. Karena merendahkan kasih Bapa, merendahkan korban pendamaian Kristus kayu salib, merendahkan otoritas Tuhan Yesus. Ya. Jadi sekali lagi. Makanya Yohanes Pembaptis bilang ketika dia lihat Yesus, lihatlah anak domba Elohim katanya, yang menghapus dosa siapa? Alkitab bilang dosa dunia, bukan dosa orang percaya aja. Dosa dunia habis dihapus. Dahsyat kan? Tutup pendamaian ini. Ini ada pengalaman, ada 2 ini. Ya. Kalau saudara ini kan perjanjian lama itu tutup pendamaian itu perabot. Tapi dalam perjanjian baru ini ada 2 nih, jadi pengalaman. Saya ngalaminya begitu. Yang pertama, saya sendiri mengalami pendamaian. Saya didamaikan lah. Damai dengan Tuhan. Ya belajar juga, akhirnya damai dengan diri sendiri juga. Damai dengan orang kalau yang mau. Berusaha lah kita damai dengan orang. Ya kalau orang tetap benci sama kita ya nggak apa-apa lah. Damai, yang penting kita didamaikan dengan Tuhan. Tidak bermusuhan, tidak bersungut-sungut, tidak protes sama Tuhan. Keputusan Tuhan apapun juga, amin Tuhan. Itu yang terbaik. Situasiku, kondisiku, dompetku, apaku, teman-temanku, keluargaku, semuanya itu keputusan Tuhan. Amin Tuhan, sebab aku sudah berdamai dengan Engkau oleh korban pendamaian Kristus. Itu pengalaman. 1. Yang kedua, karena saya tahu bahwa korban pendamaian Kristus menurut Alkitab ini bilang bahwa itu untuk semua. General ya, unlimited atonement. Saya bersuka cita sekali. Oh Tuhan, Engkau mendamaikan semua manusia. Pada akhirnya semua manusia itu akan datang kepadamu. Pada akhirnya setiap lutut akan bertelut, lidah mengaku Yesus adalah Tuhan. Oh, itu pengalaman kedua yang bahagia sekali saya. Dari dulu saya sebenarnya sudah bergumul waktu saya belum ngerti Alkitab ini. Bergumul saya, kok Tuhan tega. Saya punya opung dulu, opung saya. Itu kalau kecil, saya yakin dia nggak ikut Tuhan bener-beneran lah. Tapi waktu sekitar umur saya 3-4 tahun atau 5 tahun lah itu, kalau saya nangis itu opung itu kakek ya. Ngendong-ngendong saya. Selalu saya kalau nangis itu dibawanya ke pasar. Pulang-pulang adalah bawaannya entah apapun itu. Saya ingat itu opung saya. Terus saya belajar lagi doktrin neraka kekal yang diajarkan oleh Agustinus, Calvin, apa semuanya. Sampai sekarang semuanya orang karismatik, Pentekosta yang ngajarin itu. Saya teringat lah bagaimana loh opung saya yang mengasihi saya ini. Saya nggak rela masuk ke surga pun nanti saya ingat-ingat itu. Walaupun itu waktu saya kecil itu, umur 4-5 tahun. Maka kan opung saya dibikin Tuhan
di neraka selama-lamanya, karena yang setahu saya itu dia nggak sungguh-sungguh lah. Jadi begitu. Kok gila banget, itu doktrin gila lah saya bilang. Bukan doktrin konyol. Neraka kekal itu doktrin gila, doktrin yang terlaluan. Nggak bisa bedain dimensi kekal dengan dimensi waktu. Nggak, Alkitab ini sudah tahu nggak? Ini pewahyuan rencana Bapa di dalam waktu. Berzaman-zaman itu sampai Bapa menjadi semua dalam semua. Ketika habis rencana selesai, waktu pun habis. Nggak ada lagi matahari atau bulan yang menjadi ngatur waktu. Kenapa? Nggak ada matahari, nggak ada bulan. Kenapa ya Tuhan yang menjadi terang itu? Nggak ada lagi yang mau diatur ya. Karena emang nggak ada waktunya lagi, ya buat apa ya diatur? Buat apa ada matahari buat bulan? Karena bulan itu dan matahari itu pengatur waktu. Karena ada waktu lah maka dia bikin matahari dan bulan. Kalau nanti waktu udah nggak ada, karena waktu itu ciptaan waktu itu. Dari awal, ciptaan waktu itu ada awalnya, ada akhirnya. Itu namanya ciptaan. Jadi kalau neraka kekal itu konyol. Kekal itu dimensi Elohim di mana dia berada. Tak seorang pun yang masuk ke dalam dimensi itu. Karena tak seorang pun bisa melihat Elohim. Dia diam dalam terang yang tak terhampiri. Kita hanya bisa mengenal dia ketika dia menyatakan diri di dalam dimensi surgawi, dimensi ruang ini, waktu, dan dimensi bawah bumi. Kita bisa mengenal dia di situ. Musa sekali waktu ingin melihat kemuliaan Tuhan, tidak bisa. Tuhan di dalam dirinya sendiri tidak bisa dipahami. Dia tinggal dalam dimensi. Jadi dimensi kekal. Jadi kekal dengan waktu itu beda, bos. Udah habis. Beda ya. Sudahlah, belajar lagi Alkitab baik-baik lah. Saya cinta sekali dengan buku ini. 43 tahun ya kalau gitu. Hampir 44 tahun saya belajar Alkitab. Beda ya, jangan samakan belajar Alkitab dengan belajar di sekolah teologi. Beda itu. Itu di ruang-ruang kuliah sering saya ngomong itu. Saya nggak merendahkan. Kalau orang ada kesempatan silakanlah, kau belajarlah sekolah teologi. Tapi kau harus ngerti itu, ya. Apa bedanya sekolah teologi itu dengan belajar Alkitab? Ya. Supaya jangan nanti orang udah baru S1 aja, S2, S3 udah merasa tahu Alkitab, udah merasa jadi teolog. Engkau orang awam katanya sombong banget. Emang benar Alkitab bilang pengetahuan bikin orang sombong. Sok banget lu baru cuman S3 begitu aja, apa DTH apa semuanya, makanya ada istilah. Adalah waktu saya. Jadi kalau para pemenang ini tahta ini ya, nantilah ya saya bicara tahta ini ya, kerajaan. Ini sebenarnya nih kerajaan ini tahta. Itu saya baca aja lah sebagai penutup, langsung aja lah ya. Wahyu 3 ayat 21. Ini padanan daripada pengalaman tutup pendamaian itu ya. Para pemenang ini ya, pasal 3 ayat 21. Ini sini dibilang, siapa yang menang, aku akan mengaruniakan kepadanya untuk duduk bersamaku di tahtaku. Sebagaimana aku pun menang dan duduk bersama Bapakku di tahtanya. Tahu saudaraku, tahta itu simbol daripada otoritas. Ini bukan kuasa, bukan. Saya pernah bedain, ini waktu saya udah habis lah ya. Jadi nantilah saya sambung lah ya. Tapi yang jelas pendamaian Kristus itu, tutup pendamaian itu, pengalaman kita di sini. Pertama, kita didamaikan. Kedua, pengalaman bahwa ternyata Kristus mendamaikan seluruh bumi. Itu luar biasa. Itu pengalaman membuat kita nanti ketika Tuhan Yesus datang, kita akan bersama dengan dia. Karena Amos pasal 3 katakan, berjalankah dua orang kalau dia nggak sepakat? Kalau saudara punya doktrin, punya pikiran bahwa neraka selama-lamanya, saudara nggak akan diajak. Karena ketika Tuhan Yesus datang, dia akan mendirikan tahtanya, kerajaannya di bumi. Dia akan membuat pemulihan segala sesuatu. Semua manusia nanti akan bertelut. Lidah mengakui Yesus adalah Tuhan. Jadi kalau saudara punya pikiran bahwa orang dilempar ke neraka selama-lamanya, saya jamin, saudaraku, sesuai Alkitab, saya jamin saudara tidak akan ikut bersama dengan Kristus untuk menegakkan kerajaannya di bumi. Karena tujuan kerajaan Kristus datang ke bumi ini agar semua manusia bertelut. Setiap lidah mengaku Yesus adalah Tuhan. Oke, cukuplah ya dulu ya.